Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Tak akan semudah itu membuka hatinya. Nalendra terdiam. Dia tak menyangka kejadian yang sebenarnya seperti itu. Helaan nafas lembut terdengar dari bibirnya. Dia kembali menoleh pada sang kakak yang sedang mengatur emosinya. Tapi kak, aku belum bisa membuka hati. Tolong, jangan paksa aku. Arega memang putraku. Apa aku juga harus memaksakan diri demi kebahagiaannya? Itu terdengar egois. Nalendra beranjak dari duduknya. Dia melangkah pergi dari sana. Namun, baru beberapa langkah, Arfian kembali membuka suara. Dengar Nalendra, jiwa seorang ayah belum melekat pada hatimu. Aku yang mengurus Arega sejak dia masih menjadi bayi merah. Aku yang panik saat dia sakit. Aku yang bahagia melihat tumbuh kembangnya. Aku bukan ayah kandungnya, tapi aku berkorban untuknya. Kamu pikir, aku sedih melihatnya bahagia? Enggak, disitulah kebahagiaanku. Aku bahagia saat melihat anak itu bahagia. Pahami posisimu saat ini Nalendra. Kamu bukan lagi seorang pria single. Tapi, kamu itu seorang ayah, seru Arfian sembari menatap tajam punggung adiknya yang berada di depannya. Nalendra mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kuat. Perkataan Arfian sangat menamparkan dirinya. Tak ada yang salah dengan perkataan kakaknya itu. Hanya saja, Nalendra belum menerima semuanya. Dia masih menyesali mengapa istrinya pergi sebelum dirinya sadar dari koma. Divya pasti akan sangat kecewa padamu, Nalendra. Hampir sebulanan ini, Mega tak pernah lagi datang ke kediaman Sagara. Namun, Aluna masih mengunjunginya. Walau begitu, Mega tetap bungkam dan tak menceritakan tentang percakapan antara dirinya dan juga Nalendra. Mega tidak ingin, karenanya semuanya menjadi rumit. Mungkin, dia juga yang terlalu berharap pada Nalendra. Pagi ini, Aluna baru saja melakukan pemeriksaan us keduanya. Wanita itu tampak tersenyum lebar saat melihat foto janinnya yang semakin lama semakin besar. Arfian yang sedang menyetir pun melirik sekilas pada istrinya. Senyumannya juga turut terbit saat melihat wajah ceria dari wanita di sebelahnya itu. "Pulang mau makan apa?" tanya Arfian. "Kita jemput Arega dulu, lalu makan siang di rumah Mega. Dari kemarin anak itu merengek ingin bertemu Mega," jawab Aluna. Arfian mengangguk pelan. Dia membelokkan setirnya menuju jalan ke arah sekolah Arega. Sesampainya di sana, terlihat Arega tengah menunggunya. Arfian pun turun dan menghampiri bocah menggemaskan itu. Raut wajah Arega tertekuk sebal. Arfian yakin jika saat ini lagi dia telat menjemput keponakannya itu. "Lama kalilah om ini, gocong lama lega," rengek Arega dengan lompat kesal. Arfian tersenyum, dia meraih Arega dan menggendongnya. Lalu, dia sedikit menganggukkan kepalanya untuk menyapa guru Arega yang telah menunggu anak itu sampai dijemput. Setelah masuk ke dalam mobil, Arega langsung melepas tas serta dasinya. Dia mencari botol minum dan segera membasahi tenggorokannya. "Cegelna, untung nda jadi lekel kaya," celetuk Arega. "Siapa suruh nunggu di depan? Biasanya juga ruang tunggu penjemputan di dalam.
kamunya aja yang kayak cacing kepanasan. Celetuk Arfian. Om pian ini loh, lihat cuamina cayangku. Meledek telus, lama lebal bibilna. Celetuk Arega yang mana membuat Arfian seketika membulatkan matanya. Heh, yang bibirnya lebar siapa hah? Desis Arfian dengan menolehkan kepalanya pada keponakannya itu. Arega membuang pandangannya seraya mendengus sebal. Melihat itu tentu saja Arfian melongo tak percaya. Dia mengulurkan tangannya bersiap akan menarik pipi Arega. Namun, sebelum itu terjadi, bocah menggemaskan itu lebih dulu berteriak panik meminta pembelaan. Hi onti, rengek Arega. Mas, kapan jalannya kalau begini terus? Tegur Aluna. Ceka, belain aja terus bayi kesayanganmu itu. Gerutu Arfian. Aluna hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah suaminya. Arega kembali mendudukkan dirinya dengan anteng. Bocah menggemaskan itu meraih biskuit yang tersedia di mobil dan memakannya untuk mengisi perutnya yang kosong. Cangcolang melacuk, minta apa? Minta dolal. Dolalna belapa, dolalna banak, banakna belapa, banaknya cegunung. Kalau gitu melacuk caja, cepelti cangcolang. Celotehan Arega membuat Arfian tersindir. Kamu ngatain Om Cangcorang, desis Arfian dengan menatap Arega dari spion tengahnya. Nggak ya, orang lagi main cangcolang kayak di sekolah. Memangna Om Cangcolang, kan bukan, ujar Arega dengan kesal. Jujur saja, dia tak ada niatan untuk menyindir omnya. Bocah itu mendapat mainan baru yang dimainkan oleh teman sekelasnya. Onti, nanti jadikan ke rumah Onti Mega, nda ucah bilang papa ya, nanti meledak malah nak. Seru Arega dengan semangat. Aluna tersenyum, dia mengiyakan perkataan Arega. Sebelum sampai di rumah Mega, Aluna dan Arfian membeli buah dan juga kue untuk dibawa sebagai buah tangan. Sekalian, Aluna membeli buah untuk dirinya. Semasa kehamilan ini, Arfian selalu menuntut istrinya untuk memperbanyak makan buah. Bahkan, pria itu sampai menuliskan jadwal untuk istrinya setiap harinya. Tadi pagi kamu minum susu enggak? Tanya Arfian pada Aluna yang sibuk memilih mangga. Minum, tapi enggak habis. Kayaknya aku mulai bosan dengan rasa vanila, mau muntah rasanya. Jawab Aluna. Arfian menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, pulang nanti sekalian beli susu rasa baru untukmu. Jangan vanila lagi, sebisa mungkin kamu minum susu agar bayi kita sehat. Terang Arfian. Iya sayangku, sahut Aluna dengan gemas. Setelah selesai membeli buah, Arfian dan Aluna kembali ke mobil. Arega memang tak keluar. Anak itu memainkan ponsel milik Arfian seraya menunggu dua orang dewasa itu kembali. Setelah itu, Arfian kembali melakukan mobilnya pergi menuju rumah Mega. Di perusahaan milik Hans, tampak ruang rapat tengah ramai. Pria paruh baya itu baru saja mengumumkan sesuatu yang besar. Di mana dia menurunkan jabatan putranya menjadi seorang direktur dan bukan lagi seorang CEO. Hans kembali mengambil alih perusahaan miliknya dari tangan Effendi selaku putranya. "Pak, gak bisa gitu dong. Aku juga punya saham yang tidak sedikit di sini," seru Effendi yang mengejar sang papa hingga ke ruangannya. "Saham papa lebih besar darimu. Perusahaan ini juga belum berpindah tangan padamu," ujar Hans dengan santai. "Pa, papa lakukan ini karena Aluna kan? Sebenarnya yang anak papa itu aku atau Aluna sih, Pa?"
Apa aku salah mendapatkan kebahagiaanku sendiri? Apa aku harus mengikuti semua mau kalian? Aku juga ingin bahagia. Erlin wanita yang aku cintai, bukan Aluna. Sampai kapan aku harus bertahan dengan pernikahan tanpa cinta? Salah jika aku bercerai demi mendapatkan kebahagiaanku, seru Effendi dengan emosi yang menggebu. Dengan santai, Hans berbalik. Dia menatap putranya yang berdiri menghadapnya seraya mengepalkan tangannya. Satu sudut bibir Hans terangkat. Sejenak dia membenarkan kacamatanya. Sebelum dirinya kembali fokus menatap putra semata wayangnya itu. Papa tidak melarang kamu bahagia Effendi, tidak sama sekali. Papa hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu mencintai Erlin, ya sudah, Papa juga sudah menerima pernikahanmu bersamanya. Hanya saja, sebagai seorang ayah, Papa ingin memiliki menantu yang baik. Memangnya Erlin gak baik? Kurang baik apa selama ini dia sama keluarga kita? Dia sudah cukup sabar menghadapi sikap dingin Papa dan Mama, seru Effendi dengan tatapan tajam. Karena Papa dan Mama tidak menyukainya. Kamu tahu, wanita baik tidak akan mau merebut suami orang. Merebut kebahagiaan wanita lain, apa masih bisa dikatakan wanita baik? Apa yang dilakukan istrimu pada Aluna? Apa masih bisa dikatakan wanita baik? Perkataan Hans membuat Effendi merasa tertampar dibuatnya. Melihat keterdiaman putranya, Hans pun tersenyum. Dia melangkah mendekati pria itu dan menepuk bahunya dengan pelan. Terimalah, bersyukur Papa tidak menurunkan jabatanmu menjadi karyawan biasa, ujar Hans. Oh ya, satu lagi. Bereskan barangmu di ruangan ini dan pindahkan ke ruangan barumu. Lanjut Hans sebelum akhirnya pria paruh baya itu beranjak pergi meninggalkan Effendi yang mematung di tempat. Effendi mengacak rambutnya dengan kasar. Pria itu memukul meja kerjanya dengan kuat. Wajahnya memerah menahan emosi, dadanya bergemuruh hebat. Dia pikir, setelah bercerai dari Aluna, kehidupannya akan berjalan mulus. Tapi ternyata tidak, dia mendapatkan perlakuan dingin dari orang tuanya karena perbuatannya itu. Aluna, hasutan apa yang sudah kamu lakukan pada orang tuaku? Sehingga dia lebih memilih membelamu dibandingkan membela putranya, desis Effendi dengan sorot matanya yang tajam. Onti Mega, Arega berlari ke arah Mega yang menunggunya di ambang pintu. Wanita dewasa itu segera menangkap tubuh mungil bocah menggemaskan itu dan memberi kecupan bertubi-tubi pada pipi bulatnya. Kangen banget onti ini, ujar Mega dengan gemas. Aluna tersenyum, dia berjalan menghampiri Mega seraya digandeng oleh suaminya. Melihat kedatangan Aluna, Mega segera mendekati wanita yang sedang hamil itu. Arfian pun melepas genggamannya dan membiarkan istrinya berpelukan singkat dengan sang sahabat. Ih Bumil, makin cantik aja, puji Mega. Kamu bisa aja, gimana, sudah dapat calon belum nih, canda Aluna. Belum, masih betah sendiri calonnya, sahut Mega yang mana membuat keduanya terkekeh. Ayo masuk, ajak Mega pada mereka yang baru saja datang. Arfian akan melangkah, tetapi tiba saja ponselnya berdering. Pria itu pun memberi isyarat pada istrinya jika dia akan menjawab telepon. Setelah istrinya masuk, Arfian berjalan ke sekitar taman seraya menjawab teleponnya. Seperti biasa, pria itu hanya membicarakan soal bisnis. Bahkan, di hari libur pun tak membuatnya santai. Baik,
besok kita atur jadwal pertemuan saja. Yang penting, kontrak kerja sama jelas dan saya tidak mau ada kecurangan. Ujar Arfian sebelum menutup teleponnya. Sementara di dalam ruang keluarga, Mega sedang bercanda dengan Arega. Bocah menggemaskan itu tengah heboh dengan banyaknya cemilan yang tersedia di meja. Dia mencicipi semua jenis cemilan yang ada di sana tanpa kecuali. Melihat itu, Mega pun tersenyum tenang. "Hi, bahagia kali lemakku ini onti," seru Arega dengan semangat. Mega pun hanya menanggapinya dengan tersenyum tipis. "Oh iya Mega, boleh aku bertanya?" tanya Aluna yang mana membuat Mega menoleh padanya. "Tanyakan saja, ada apa?" sahut Mega dengan cepat. "Apa ada masalah antara kamu dan Nalendra?" Pertanyaan Aluna membuat Mega terdiam. Wanita itu menghela nafas pelan, seraya merubah raut wajahnya. "Aluna, bukankah sebelumnya kita pernah membahas ini? Tidak ada masalah apapun antara aku dan Nalendra. Lagian, aku hanya bercanda saja kok waktu itu. Tak ada maksud apapun," terang Mega. Alina merasa ada yang Mega sembunyikan darinya. Ia sangat penasaran sekali. Sebenarnya apa yang tengah Mega sembunyikan? Jika iya karena Nalendra, Mega menjauh. Memangnya, apa yang telah pria itu katakan padanya? Tidak usah bahas dia lagi Aluna dan jangan paksa dia untuk membuka hati. Pria itu sangat mencintai mendiang istrinya, dia tak akan semudah itu membuka hatinya untuk wanita lain. Jangan paksa dia, kasihan, pinta Mega. "Onti lihat ini," seruan Arega mengalihkan perhatian dua wanita dewasa itu. Bersambung.